Jadi kita punya apa ya namanya, posisi yang mandiri gitu, nggak bergantung dengan kitab orang lain gitu. Kalau Kristen separuhnya kan kitab Yahudi, bedanya di situ. Tapi kan banyak juga kok yang orang-orang kayak dari agama yang berbeda sering bilang Islam ngambilnya juga dari kitab-kitab Yahudi, Nasrani, pada ngomong kayak gitu. Pengen gua tahu yang mana yang diambil. Padahal Apakah yang diambil itu tadi yang cerita Nabi Nuh mabuk anggur? Kan enggak. Apakah cerita yang diambil itu cerita Nabi Lut ngambilin 2 anak perempuannya? Kan enggak. itu di Alkitab ada ya? Ada. Ya, setauku ada. Mau baca? Nggak usah. Kayak dulu pernah baca. Lah iya, apakah cerita yang diambil dari kitab mereka tuh yang Nabi Daud menzina sama bini orang? Iya. Apakah yang diambil yang Nabi Sulaiman yang musyrik? Apakah yang diambil tuh Nabi Ayub yang menghujat Allah? Nggak mungkin lah gitu. Makanya tadi saya bilang, di Islam nggak ada konsep Nabi itu berbuat dosa atau maksiat. Nggak ada. Sekarang kalau nabinya berbuat seperti itu nabinya yang kurang ajar atau Tuhannya salah pilih nabi kalau begitu? Kan Tuhan Maha mengetahui nih. Kalau Tuhan Maha mengetahui, ketika dia memilih seorang nabi, Tuhan ini tahu nggak nabi itu bakal berbuat apa? Tahu dong. Tahu dong. Iya. Masa mungkin Tuhan memilih nabi untuk menghamili anak perempuannya sendiri? Atau untuk berzina dengan istri orang? Gitu. Tapi di Alkitab itu kok aku pernah baca ya. Cuma yang Yahudi itu aku belum pernah baca juga. Tapi Alkitab aku pernah baca tuh, cuma aku lupa di ayat keberapa gitu. Katanya bakal akan datang satu ya kayak nabi atau satu juru selamat inilah. Cuman yang di perjanjian lama atau perjanjian baru nih? Lupa. Udah lama itu. Kalau itu gini ya. Kita orang Islam tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini itu sebenarnya pernah tertulis di dalam kitab mereka. Iya. Ya, sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Tapi maksudnya gini, zaman sekarang yang kita bisa pegang, kita bisa baca, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di situ? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti kedua kitab itu bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu. Timbul pertanyaan, kalau begitu di mana Taurat dan Injil yang asli? Kan gitu. Tadi itu kan dulunya bahasa Ibrani kok. Hah? Dulunya itu pakai bahasa Ibrani atau apa tuh? Ya, kalau untuk yang bangsa Israel dalam bahasa Ibrani. Kalau yang untuk Injil itu kalau menurut saya itu diturunkan dalam bahasa, kalau nggak Ibrani ya Aramaik gitu. Nggak mungkin Yunani. Arab ya. Nggak mungkin Yunani ya. Iyalah. Kan. Tapi kitab Kristen kenapa Yunani gitu? Iya sih. Nah, terus bahasa Inggris lagi sekarang terjemahan. Sekarang kalau bahasa Inggris sih terjemahan, tapi manuskrip pertamanya bahasa Yunani. Jadi kan tadi saya bilang bahwa yang disebut dengan Taurat dan Injil itu kan adalah wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya. Wahyu bentuknya seperti apa? Kalau kita ngopi dapat apa? Dapat wahyu atau dapat ilham? Dapat ilham. Kita ngopi dapat ilham. Sambil ngerokok dapat ilham. Tapi kalau wahyu kan khusus untuk Nabi. Nabi dapat wahyu, artinya Nabi itu tiba-tiba di dalam kolbunya ada pesan dan pengetahuan yang tiba-tiba dia udah tahu gitu. Namanya wahyu. Kolbu itu apa, Bu? Kolbu itu sebenarnya gini. Kolbu itu sebenarnya bagian dari jantung kita. Bukan hati ya? Hati di sini. Ya, hati di sini. Ini kan hati. Iya. Itu organ. Kalau kita bilang hatiku hancur, kenapa dipegang sini, kenapa nggak di sini gitu kan? Iya. Sebenarnya dimaksud dengan hati itu yang disebut hati kecil itu adalah jantung. Otak kita punya miliaran syaraf kan? Syaraf. Untuk mengingat kan, memori kan. Jantung punya nggak? Jantung punya nggak saraf, jaringan saraf yang juga bisa punya memori dalam jantung? Ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ya? Ada ya? Ada. Maksudnya kayak menyimpan detak jantung atau apa gitu, bukan? Menyimpan memori. Oh, memori. Memorinya tapi memori yang sifatnya apa ya? Apa? Kalau otak kita pakai kan untuk apa, misalnya mengingat sesuatu, Iya, mengingat sesuatu, menghitung, menghafal.
otak nih. Nanti yang otak sebelah kiri katanya untuk angka-angka, otak kanan katanya untuk kreativitas dan sebagainya. Otak itu memang punya kemampuan berpikir dan sebagainya. Kalau kolbu itu apa ya? Dia hanya seperti menerima pesan dalam konteks pesan ilahi gitu. Pesan ilahi. Kita semua punya kolbu. Ya, kita semua punya kolbu. Cuman yang menerima wahyu kan hanya nabi. Tapi kita juga, kolbu kita juga bisa terpakai ketika apa? Contoh misalnya. Dari kecil kita udah belajar Quran misalnya. Itu kan ada pesan-pesan ilahinya. Pesan-pesan ilahi itu juga bisa masuk ke dalam kolbu kita. Jadi makanya kalau contoh, kita sering mendengar hati kecil gitu ya. Iya, hati kecil. Yang mana hati kecil? Emangnya di sini ada dua hatinya, ini hati besar, hati kecil, kan bukan. Hati kecil itu maksudnya apa ya? Kayak nurani lah. Nurani lah ya. Ya, nurani itu seperti itu lah. Kata hati kita gitu lah. Nah, mungkin dari situ juga, dari kolbu itu. Berarti setelah Kodoni udah masuk ke Islam, kalau kayak kita kan masih ada cengbeng. Itu Kodoni lakukan nggak? Enggak. Kenapa? Ya, sudah bukan syariat dalam Islam itu. Bukannya itu lebih kayak tradisi orang Tionghoa? Tradisi, betul tradisi. Ya kan? Betul. Tradisi. Bukan agama kan itu sebenarnya? Sebenarnya bukan. Cengbeng sama apa namanya? Xinjia. Imlek. Ya, Imlek itu juga bukan agama. Ya, itu bukan. juga tradisi. Iya. Saya kalau Imlek, saya masih berani mengatakan kepada keluarga saya Kyonghi. Oke. Masih boleh. Iya. Tapi kalau Cengbeng, kita berdoa kepada siapa? Nah, kepada orang yang meninggal. Nah, itu yang nggak boleh dalam Islam. Karena di Islam kita harus percaya bahwa orang yang sudah mati, ruhnya sudah kembali kepada penciptanya. Oke. Tidak bisa komunikasi kita. Iya. Nggak bisa. Udah beda alam. Udah beda alam. Dulu ketika kita belum lahir, kita sama-sama nih di alam ruh nih. Ya, ketika kita mau jadi manusia, kita pindah ke alam apa? Alam rahim. Ibu kita kan, kita hidup di alam rahim kita, ibu kita kan. Ketika kita sudah lahir, sekarang ini, kita sekarang namanya alam dunia. Nanti kalau kita sudah meninggal, alam kubur. Nanti ada tahap lagi sampai kebangkitan, sampai di padang mahsyar, sampai di apa namanya telaga Kausar dan sebagainya, sampai akhirnya surga atau neraka. Iya. Kalau di Islam jelas itu. Jelas ya. Semuanya ada. Iya. Benar. Contoh sekarang, gua tanya nih sama Pramono nih. Pramono sebelum lahir bisa nggak milih lahir jadi orang Pekanbaru? Enggak. Kenapa? Ya kan udah kan random. Aku Random udah ditakdirkan lah berarti. Nah, siapa yang menakdirkan? Ya pencipta sih. Nah itu di Islam ada jawaban begitu. Coba di agama lain bisa tanya jawab begitu? Nggak bisa. Nah, di Islam kita kan juga percaya ada ciptaan yang lain selain manusia. Ada malaikat, ada jin. Percaya ada jin? Percaya. Taunya dari mana? Orang Buddha kok percaya jin? Aku kebetulan hobi naik gunung kok. Terus ada penampakan? Penampakan sih nggak pernah lihat, tapi auranya berasa. Auranya. Iya. Nah, sekarang gini, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia dikatakan diciptakan dari tanah. Ada unsur tanahnya lah, ya. Iya. Setiap manusia yang lahir itu sudah ada didampingi oleh malaikat penjaga dan malaikat pencatat. Pencatat ada pencatat baik, ada pencatat buruk. Tapi selain itu juga didampingi oleh jin, satu jin untuk setiap manusia. Kayak korin gitu. Nah itu dia. Itu bentuknya kayak apa kok? Ya namanya jin, bentuknya kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat. Bisa menyerupai apa aja ya? Nggak juga ya? Iya, kalau yang menyerupai apa aja tuh bukan jin korinnya, tapi ada ya jin-jin yang lain gitu. Tapi yang namanya jin korin ini, dia mendampingi manusia itu dari dia lahir sampai dia mati. Manusianya loh ya. Jadi, contoh misalnya, pernah nggak denger, misalnya ada orang ke dukun. Ya, saya mau nanya, saudara saya sudah mati. Saudara saya udah mati nih, saya nanya sama dukun. Dukun itu bisa menceritakan orang yang udah mati itu dengan detail, dengan benar. Menurut keluarganya benar, memang begitu dulunya gitu. Kira-kira dari mana tuh informasinya, dukun itu? Pasti dari makhluk luar sih. Dari jin korin orang yang udah mati itu. Gimana cara dia komunikasinya? Nah, ya itu namanya udah dukun. Dukun punya cara-cara tertentu untuk bisa berkomunikasi, manggil jin korin orang itu. Makanya
kalau ke dukun pasti dukun nanya siapa nama orangnya, bin siapa gitu kan. Iya, iya. Pasti dia tanya bin siapa. Iya, iya. Untuk mempermudah cari jin korin orang itu. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, Itu di Islam ada jawabannya. Mm-mm. Kalau di agama lain gimana? Pernah dengar begitu? Enggak. Nah, itu. Kira-kira Cuma gitu. di agama Islam yang ada percaya itu kan ada jin ya? Benar? Iya. Iya kan? Iya. Ya kalau di Kristen mereka sebutnya roh jahat. Roh gitu lah. jahat, iya. Ya. Iya, iya, iya. Di Islam semua ada jawabannya. Nah, sekarang Gimana kok? silakan mau tanya apa? Kalau kayak yang ortodoks kan itu mereka pakai kayak hijab juga cewek-ceweknya. Mirip kayak Pertanyaannya? Yahudi juga ya sebenarnya. Iya. Mirip ya. Nah, karena kan tadi saya bilang percampuran. Percampuran antara Yudaisme dan Yunani. Iya, iya, Jadi iya, iya. ketika ada percampuran, ini nanti kan timbul banyak kelompok. Ada kelompok yang lebih condong ke Yahudi, contohnya Kristen Advent. Iya. Tahu? Kristen Advent tahu kan? Tahu. Nggak makan babi, Nggak makan babi. kebaktiannya Sabat, hari Sabtu, Saya. nggak makan daging, nggak minum teh, nggak minum kopi. Betul. Itu kelompok yang condong ke Yahudinya. Oh. Tapi kalau kelompok yang condong ke Yunaninya, Katolik, ya kan? Dari ritualnya aja kelihatan, Iya, tanda-tandanya, simbolnya, patung-patungnya dan segala Iya, macam, iya, ya kan? iya. Ortodok sebenarnya itu dulunya sama Katolik jadi satu, cuman satu sebenarnya, namanya Kristen Patriarki. Patriarki. Patriarki itu artinya dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Iya, iya. Gereja Patriarki ini dari mulai abad keempat baru pecah menjadi Katolik dan Ortodok tuh baru abad 11. Baru tahun 1054. Dari tadi ini tamu nggak dikasih air. Aduh, sorry. Aman, aman. Sorry, ini. Lu tega lu, Mel. Tamu nggak dikasih air, Mel. Gimana sih lu? Sorry ya. Makasih tolong kok, ya. iya. Aduh, gua minum sendiri lagi. Izin minum ya? Mau kopi nggak? Nggak usah, air putih aja. Serius, kopi. Jangan mulas nanti. Gua mau deh kopi deh. Lu lagi mau monitor audio ya? Nah, kalau gitu Cacan boleh nggak begini? Atau Melisa, Mel? Beneran lu nggak mau kopi? Nggak usah kok, air putih aja. Aman, aman. Kira-kira kita lagi di kafe ini ceritanya. Ya. Iya, iya. Jadi Katolik dan Ortodok pecahnya baru tahun 1054. Bayangin abad 11. Iya. 1000 tahun setelah Yesus. Setelah Yesus. Iya. Baru ada Katolik, ada Ortodok. 1054 ya. Protestan 1516, abad 16. Itu yang Martin Luther Martin itu. Luther. Ya, Nah, ya, ya. Protestan pecah lagi. Ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada Advent, Iya, banyak. Karismatik, dan sebagainya. Total sekarang baru 60.000 denominasi. Hah? Baru 60.000. Itu Kristen. Protestan. Oh, Protestan. Iya, iya. Ya total lah, Ya, termasuk total, Katolik Katolik, dan nah. Ortodok. Ortodok nanti juga ada Oriental Ortodok, ada Gereja Timur, Iya. begitu Iya, banyak misalnya. Nah, kenapa? Karena itu tadi yang gue bilang, karena ada percampuran yang namanya Yudaisme dan politeismenya Yunani. Jadi masing-masing punya pandangan sendiri. Ini Roh Kudus, ini. Makanya jadi baru beda akidah dikit udah pecah, baru beda dikit udah pecah. Begitu banyak pecahnya. Kacau ya. Kayak Koko kan dulu kan Kristen ya. GBI juga gua. GBI. GBI itu juga. Bahasa roh tuh dari mana kok? Nah itu, bahasa roh itu hanya mungkin dikembangkan oleh penemu atau pendiri gereja karismatik. Yang tadi gue bilang, contoh begini. Iya, iya. Ini gue kasih contoh dulu ya. Ortodok bilang, Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang, Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Nanti setelah Katolik pecah jadi ada Protestan pecah-pecah lagi. Ini bagian yang kecil-kecil ini macam-macam. Ada yang menonjolkan takdir. Ada yang menonjolkan Roh Kudus. Nah, yang menonjolkan Roh Kudus ini yang mendirikan karismatik itu. Padahal sampai abad ketiga itu nggak ada Bapak Gereja ngomongin Roh Kudus. Tidak menonjolkan gitulah. Barulah di abad keempat Roh Kudus dijadikan pribadi ketiga daripada Tuhan. Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dikedepankan berdasarkan cerita di dalam Bible,
Kan ada yang Pentakosta tuh. Iya, Pentakosta. Murid-murid katanya ngomong dalam bahasa yang nggak Iya, iya, dimengerti yang lainnya. dimengerti. Nah, ya itu yang diikutin oleh salah satu sekte karismatik. Oh. Makanya mereka menonjolkan bahasa roh. Iya, iya, iya. Pernah belajar bahasa roh? Agak gimana gitu kalau diucapin. Agak gimana, kenapa? Seraba-raba gitu. Gitu. Iya. Nah, ya kira-kira gitu. Jadi, Kristen itu lebih banyak ke pemikiran daripada masing-masing denominasi itu. Labelnya gitu lah ya. Tapi Dulu Anglikan timbul, kenapa Anglikan? Gara-gara Raja Henry ke-8, Raja Inggris, punya istri lebih dari satu. Iya, iya. Ya, salah satu istrinya mandul. Mau diceraiin, minta izin ke Roma, ke Vatikan. Nggak boleh diceraiin katanya. Protes dia. Daripada nggak boleh, udah gue ceraiin, gue pisah dari Katolik deh. Gue bikin sendiri Anglikan, di bawah Protestan. Iya, iya, iya. Macam-macam. Jadi orang ini nggak suka dengan pemimpinnya, dia bikin sendiri. Yang ini nggak suka dengan pemimpinnya, bikin sendiri. Begitu terus, pecah gitu. Gila ya. Gua ada bagannya, cuman lagi nggak dipasang, lagi renovasi soalnya. Puluhan ribu. Puluhan ribu ya. Ada yang teriak-teriak. Berapa? 1-0. Weh, Chen, makasih Chen. Nggak ditawarin, Chen? Udah kok. Beneran lu nggak ngopi? Nggak ngopi. Beneran? Oh, aduh. Ada lagi mau tanyain? Katanya Nabi Muhammad nggak bisa baca dan tulis kok. Betul. Benar ya? Bener. Jadi dulu cuma dari speak, ucapan aja. Hafalan. Terus yang mencatat dalam Al-Quran itu Sahabat-sahabatnya. pada waktu itu. Jadi Nabi menerima wahyu. Ya. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang melalui mimpi. Ketika wahyu itu sudah masuk ke dalam kolbunya Nabi, Nabi mengucapkan di depan sahabat-sahabatnya, sahabatnya nulis. Oh gitu. Sahabatnya nulis. Apa yang ditulis harus sama dengan apa yang diucapkan. Ya, zaman dulu kan istilahnya huruf Arab tuh belum ada tanda baca. Jadi mereka hanya berdasarkan apa yang biasa mereka ucapkan gitu. Ya. Ketika sahabatnya menulis, sahabat juga membaca, sahabat juga menghafal. Jadi nabinya hafal, sahabatnya juga pada hafal. Jadi yang hafal Quran bukan cuma nabi, puluhan sahabatnya. Bahkan mungkin ratusan. Ratusan orang yang hafal Quran sama-sama dengan nabi menghafal Quran. Jadi orang Arab zaman dulu itu memang, lu bisa baca tulis tuh nggak keren. Hafal. Nggak keren, yang keren tuh hafal. Karena sebelum Nabi menerima Quran, orang Arab puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sebelumnya, itu sudah punya tradisi itu dengan namanya syair. Syair gitu loh. Ya, makanya di kalangan Arab waktu itu tuh bisa orang lomba syair. Kayak puisi gitu lah. Puisi. Jadi lu baca tulis itu nggak lebih keren daripada orang penyair. Gitu. Ya. Justru tidak bisa baca tulisan Nabi ini itu bukan kekurangan, tapi kelebihan Nabi. Kenapa kelebihan? Menghafal ya. Satu, menghafal. Kedua apa? Kalau dia bisa baca tulis, nanti orang akan menuduh, ini karangan lu nih. Iya nggak? Dilahirkannya seperti itu ya. Nah, sengaja disiapkan. Memang tidak bisa baca tulis karena memang dipersiapkan untuk menerima Quran. Bahkan tidak cuma itu aja, ada hadis juga yang menceritakan bahwa Nabi ketika masih remaja, dadanya dibelah sama malaikat Jibril. Dibersihin hatinya. Itu persiapan untuk Nabi menerima Quran. Berarti Nabi Muhammad ketika jadi Nabi itu di umur berapa kok? 40. Oh, 40. 40. Tapi dipersiapkan dari kecil. Oh, dari kecil. Memang dipersiapkan tidak bisa baca tulis. Kalau dia bisa baca tulis, nanti orang Arab mana percaya itu firman Allah gitu. Pasti akan ada tuduhan, ya kan? Ini karangan dia nih, ini karangan dia. Karena gini, orang Arab pada saat itu, saudara-saudaranya dari Nabi sendiri, itu adalah penguasa kota Mekah. Penguasa. Dan Ka'bah sudah ada di situ ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Iya. Ya. Itu siapa yang bikin? Nah, kalau di Islam kita percaya bahwa yang membangun itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada bukti yang membangun. Oh, yang membangun. Ya, ini tradisi. Tradisi ya. Yang meninggikan adalah yang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Ini tradisi, ini kembali lagi tradisi. Ya kalau mau dicari bukti sejarahnya apa ya? Kita harus balik lagi ke tahun itu. Iya. Ya, ini tradisi. Iya. Jadi ketika keluarganya Nabi menjadi penguasa di Mekah, mereka yang menguasai Ka'bah itu. Dan sudah menjadi yang namanya
apa ya namanya, kebiasaan orang-orang situ, itu mereka memang menjadi tempat ziarah gitu loh. Nggak cuma dari kalangan sekitar Arab aja, dari Palestina juga orang datang, dari Syam juga orang datang gitu. Iya, Syam, negeri Syam. Datang untuk apa? Untuk ziarah. Bahkan kalau kita, ya kalau mau cocokologi nih, Iya. di kitabnya orang Kristen sendiri disebut Lembah Baka. Oh, iya, Lembah Baka. Di mana itu Lembah Baka? Di mana? Di Mekah. Oh, Mekah ya. Lah, Mekah itu juga disebut Baka. Oh. Gitu. Ya ini memang ada perbedaan tradisi antara Yahudi dan Islam. Mereka bilang nanti Lembah Baka bukan di Mekah, ya udah nggak apa-apa. Tapi di kitabnya mereka sendiri, tafsirnya sendiri, bahkan ada katakan bahwa Lembah Baka itu sebenarnya identik dengan Mekah. Nah, malah ada tawafnya segala macam, mengitari gitu. Iya, mengitari. Nah iya, bisa jadi itu sebenarnya adalah indikasi bahwa tempat itu adalah tempat yang sama, itu di mana? Di Mekah, di Ka'bah. Kalau Ka'bah tuh isinya apa kok? Kosong. Maksudnya kotak gitu? Kotak aja Oh, kosong. itu kosong? Kosong. Nggak ada kayak tulisan-tulisan? Nggak ada. Oh, nggak ada? Lu mau sholat di dalamnya pun bisa. Oh gitu? Kalau diizinin sama Raja Saudi. Tapi kan kayak ada pintunya gitu. Ada kan? pintunya. Ah, itu apa? Ya pintu aja, pintu untuk masuk dalam. Tapi di dalamnya kosong. Oh. Nggak ada apa-apa. Lu boleh sholat di situ, ngadep mana aja boleh. Oh, karena udah di dalam. Karena udah di dalam. Iya. Kalau lu dari Indonesia ngadepnya sono 293 derajat misalnya kan. Iya. Kalau dari sana ngadepi satu titik itu, semua orang menghadap tempat yang sama, disebut kiblat. Tapi ketika kita di dalam Ka'bah, kita bisa sholat di dalamnya, menghadap kemanapun nggak apa-apa, bebas. Iya. Kirain di dalam kotak tuh ada yang dilindungin gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Kosong. Ya, itu bukti nggak ada berhala di situ. Iya, orang pada bilang menyembah berhala, menyembah ke kotak. Menyembah Ka'bah. Iya, menyembah kotak. Kalau menyembah Ka'bahnya, kenapa Ka'bah boleh diinjak-injak sama orang sana? Ada ya? Loh, sering. Oh, sering. Kenapa sering? Karena kan dibersihin, Oh. diganti covernya. Oh iya benar. Kan diinjak-injak. Iya, Masa sesembah diinjak-injak? Direnovasi. Direnovasi. Iya. Gue juga pernah ke sono, ketika gue ke sono, Ka'bah itu dikelilingin dengan pagar. Iya, Orang nggak bisa pegang, karena lagi renovasi. Masa Tuhan direnovasi? Gitu. Kalau yang ada batu itu apa kok? Batu Hajar Aswad. Itu? Batu Hajar Aswad itu tradisinya adalah batu yang berasal dari surga. Oke. Ya, berasal dari surga. Ceritanya ketika Ka'bah itu ditinggikan, kekurangan satu batu, diambillah satu batu oleh Nabi Ismail AS, ditaruh di situ. Nah, batu Hajar Aswad itu memang dianggap sebagai batu yang sangat suci, karena dianggapnya batu yang berasal dari surga. Tapi kita juga tidak menyembah batu itu. Ya, kalaupun orang Islam sedang tawaf di Ka'bah, berebut mencium batu itu. Mencium. Kenapa? Karena Nabi dulu pernah cium. Oh, ngikutin. Ngikutin doang. Kalau Nabinya dulu nggak pernah cium, orang Islam juga sekarang nggak akan cium. Karena sebenarnya di dalam aturan haji, naik haji, atau kita sebut rukun haji, tidak ada kewajiban cium batu itu. Hanya karena orang rindu ingin mengikuti apa yang Nabi lakukan, berebut gitu. Tapi kan orang berebut kadang yang sampai terpijak, maksudnya sampai meninggal gitu. Kalau yang sampai meninggal karena rebutan cium batu itu kayaknya saya belum pernah baca. Oh, itu yang di terowongan itu ya? Di terowongan Mina. Terowongan Mina ya? Iya. Terpijak-pijak ya? Iya. Mencium batu itu memang ada hadis bisa menghapus dosa kita. Semua? Hadisnya begitu bunyinya ya. Ini ilmu juga nih Chen. Ini sering dituduhkan nih sama teman-teman dari Kristen nih. Orang Islam dianggap menyembah batu Hajar Aswad karena mencium batu itu bisa menghapus dosa. Betul? Pertanyaan saya, yang menghapus dosa orang yang mencium itu batunya atau Allah SWT? Harusnya sih Allah sih. Ini yang bukan orang Islam aja bisa ngomong begitu nih. Iya. Yang menghapus dosanya siapa? Ya Allah SWT. Kenapa? Karena kita udah susah-susah ke situ kan. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya kan kita ke situ kan beribadah. Dengan kita niat beribadah, kita melakukan dengan jerih payah, keluar biaya, keluar keringat, keluar tenaga. Semualah. Ya ibaratnya dosa-dosa kita diampuni gitu loh. Tapi yang menghapus dosa bukan batunya, tapi Allah SWT. Itu di hadis kok? Itu di hadis. Di kitabnya orang Yahudi, Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 diceritakan Serapim mengambil batu bara ya dengan supit, kemudian menempelkan ke bibirnya Nabi Yesaya, dosanya Nabi Yesaya dihapuskan.
Ya, yang hapus dosa Nabi Yesaya siapa? Apakah batu baranya? Apakah supitnya? Apakah malaikatnya? Ataukah Hasem? Ya, pasti Hasem. Hasem itu panggilan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang kadang sering salah paham, menuduh Islam menyembah batu Hajar Aswad gitu katanya. Itu kalau kata orang Yahudi, ini kata orang Yahudi nih, orang Kristen yang ngomong begitu, itu orang idiot gitu kan. Yang ngomong siapa? Namanya Rabbi Tovia Singer. Rabbi ya. Saya kasih tahu aja. Jadi orang Kristen yang ngomong begitu tuh orang Kristen yang nggak belajar. Gitu aja. Tapi kayak, ya itu orang Yahudi mau ibadah nggak ada tempat mereka di masjid bisa. Bisa, Iya, boleh. Kadang mereka berdiri paling belakang. Benar, Ya kan? benar. Iya. Tapi kenapa nggak boleh masuk gereja? Kadang mereka menganggap menyembah berhala. Iya. Jadi Bukan, Tuhannya beda. ya itu, ya berhalanya itu Tuhannya beda. Jadi orang Yahudi ketika pergi ke suatu tempat tidak nemu sinagog, mereka diperbolehkan masuk masjid untuk tefillah. Oke. Kenapa? Karena masjid buat mereka adalah tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi mereka dilarang masuk dalam gereja karena gereja buat mereka adalah tempat menyembah berhala. Siapa berhalanya? Patung. Yesus. Iya. Yesus. Iya. Karena di Yahudi tidak ada konsep menyembah manusia. Aku pernah lihat di YouTube kok, tapi aku lupa lah. YouTube luar. Pokoknya kayak antara Alkitab atau kitab yang Yahudi itu ada tulisan ya itu akan datang nabi setelah itu yang bernama Ahmed atau apa gitu, aku lupa. Di kitabnya Yahudi dan di kitab Kristen tidak ada kata-kata begitu. Nggak ada ya? Tidak ada. Yang ada mungkin pernah dengar atau pernah baca di Gospel of Barnabas. Itu apa? Atau Injil Barnabas. Kayaknya iya. Gospel of Barnabas itu sebenarnya bukan dokumennya Kristen, juga bukan dokumennya Islam. Oke, jadi itu hanya mungkin dulu tulisan yang katanya atau diduga ditulis sama orang Islam pada zaman dulu abad ke-13. Diterjemahkan ke bahasa Italia abad 15, terjemahkan ke bahasa Spanyol abad ke-16. Di situ dikatakan yang disalib bukan Yesus. Tapi siapa? Yudas Iskariot. Kemudian akan ada nabi lagi datang namanya Ahmad. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Mesias itu malah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Jadi itu bukan dokumen Islam. Bukan ya. Juga bukan dokumen Kristen. Yang buat siapa? Katanya dulu orang Muslim yang nulis. Gitu. Sorry. Tapi itu sebelum Nabi Muhammad lahir? Apa sesudah? Sesudah. Sesudah ya. Nih, maksudnya ini. Gua ada. Ada ya. Ada dong. Nah itu di situ. Ini tahun kapan, Mak? 1907. Terjemahannya. Terjemahannya. Iya. Iya. Ini terjemahan bahasa Inggris, yang terjemahan sebelumnya lebih tua lagi. Iya. Yang sekarang katanya disimpan di Museum Topkapi Turki. Iya katanya. Yang kertasnya lembarannya hitam, tulisannya emas. Itu bukan dokumen Islam dan juga bukan dokumen Kristen. Jadi Kristen menolak, Islam juga menolak. Iya. Walaupun ada kalimat akan ada nabi lagi namanya Ahmad gitu. Iya. Tetap kita Islam tidak pakai. Karena ibaratnya kalau di dalam ilmu Islam, ini bukan hadis yang memenuhi syarat gitulah. Kalau Al-Quran kan berarti istilahnya wahyu yang diturunkan langsung. Ya. Nah kalau hadis itu apa kok? Perkataan Nabi atau sabda Nabi. Yang dicatat. Atau perbuatan Nabi. Nah, perbuatan atau sabda, bahkan diemnya Nabi pun itu dianggap sebagai hadis. Kalau Al-Quran kan satu nih. Tidak beda-beda. Tapi kalau hadis kenapa banyak hadis gitu? Hadis dari ulama ini, dari ini. Kenapa gitu? Gini. Quran tadi kan firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dicatat oleh sahabat-sahabatnya, kemudian dikodifikasi jadi Quran seperti ini kan? Iya. Kalau hadis itu adalah orang-orang pada zaman itu yang kira-kira hidup di zaman Nabi, kira-kira 2 abad lah ya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka mengumpulkan nih sabda-sabda Nabi yang diceritakan oleh orang-orang yang mengenal seseorang, orang ini mengenal orang ini mengenal lagi, sampai mengenal Nabi Muhammad gitu. Jadi orang-orang ini disebut sebagai perawi atau periwayat. Iya. Ya. Kalimatnya atau matanya itu nanti juga itu sudah istilahnya sudah masyhur di kalangan orang-orang itu gitu. Imam-imam yang mengumpulkan hadis-hadis ini nggak cuma satu. Banyak. Ada Imam Bukhari, nanti ada Muslim, ada Abu Daud, macam-macam lah.
Nah, itu yang dijadikan sebagai kitab hadis. Hadis-hadis itu pun sudah disaring. Contoh yang Bukhari sendiri ya, itu udah disaring. Tadinya jauh lebih banyak. Tebal ya? Tebal. Jadi karena apa ya? Untuk menentukan hadis atau sabda Nabi ini benar-benar dikatakan oleh Nabi, yang harus diteliti bukan cuma matanya, tapi juga sanadnya. Nyambung nggak nih sampai Rasulullah nih? Orang-orang yang menceritakan ini orang-orang alim atau orang-orang yang pernah bohong. Kalau ada di antara periwayat ini orang yang pernah bohong, nggak usah bohong sama manusia, bohong sama hewan aja. Contoh, gue manggil ayam misalnya, kur gitu, seolah-olah mau ngasih makan. Ternyata ketika ayamnya datang di tangan gue kosong, nggak ada apa-apa. Kena tipu loh. Berarti kan gue ngebohongin ayam. Iya. Periwayat yang pernah seperti itu aja, itu sudah menurunkan derajat hadis. Dianggap orang itu nggak jujur. Jadi syaratnya hadis sahih itu selain matanya jelas, sanadnya juga jelas. Sanad ini artinya jalur perawian gitu. Perawi orangnya, sanad itu jalur perawinya. Itu harus sampai ke Nabi Muhammad SAW dan perawinya ini harus orang alim. Orang pikun aja nggak diterima. Apalagi orang yang pernah bohong, apalagi orang pernah maksiat. Nah, jadi perawi-perawi ini juga ada kitabnya. Ini namanya siapa, anak siapa, kakeknya siapa, lahir di mana, matinya kapan, itu jelas ada kitabnya. Setiap perawi hadis. Kalau Bible-nya Kristen ada nggak begitu? Cuma nama orang ya? Cuma nggak tahu dari mana? Nggak ada. Nggak ada. Tradisinya cuman kitab ini ditulis oleh siapa, udah titik selesai. Gitu. Beda jauh kalau ngelihat ilmu hadisnya Islam sama di Kristen sama di Yahudi beda jauh. Berarti fungsi hadis lebih kayak jadi sebagai bantuan ya, pedoman ya, apa gimana? Petunjuk pelaksanaan. Nah, contoh misalnya ada undang-undang perpajakan nomor 13 misalnya, atau undang-undang tenaga kerja tahun 13 nomor 13 tahun sekian. Gimana? Kan kita udah baca undang-undang ini. Tapi untuk melaksanakannya perlu juklak nggak? Juklak apa itu? Petunjuk pelaksanaan. Iya. Nah, hadis itu gambarannya seperti juklak. Undang-undang misalnya dianggap seperti Quran, hadis itu seperti juklak, petunjuk melaksanakan Quran itu. Gitu. Contoh, di Quran ada perintahnya, sholat, 5 waktu disebutkan dalam Quran. Caranya gimana? Di hadis. Di hadis. Oke. Karena di Quran ada perintah dari Allah SWT, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jadi taatilah Allah yang ada di dalam Quran, taatilah Rasul di mana? Di hadis. Di hadis. Gitu. Caranya sholat gimana? Lihat Nabi sholat. Iya. Gitu. Petunjuk pelaksanaan gitu. Kenapa nanti sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Iya, beda-beda. Kenapa sholat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4? Kenapa, Chen? Kenapa kok? Beda-beda. Ini anaknya Ustadz nih. Oh gitu? Ini bapaknya Ustadz nih, Gua dulu waktu baru masuk Islam juga gua nanya begitu. Sama Ustadz, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Ustadznya bingung juga. Tapi ada alasannya kok? Ada. Alasannya ada. Alasannya ada. Apa? Alasannya beda-beda ya peruntukannya ya? Peruntukan beda-beda. Nah, yang tahu kenapa itu ya sebenarnya cuma Allah SWT yang tahu. Masalahnya, ini masalahnya. Nabi Muhammad SAW ketika diajarin sholat sama malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam juga nggak ngasih tahu kenapa. Nabi juga nggak nanya kenapa gitu. Oh, berarti itu mengikuti apa yang sudah Nabi lakukan. Apa yang dilakukan Nabi, Nabi juga taunya dari malaikat Jibril yang ngajarin. Iya. Jadi kalau lu nanya kenapa 2, kenapa 4, waduh, Nabi nggak nanya malaikat, malaikat juga nggak kasih tahu Nabi gitu. Ya sudah kita ikutin. Tapi gue pernah nanya, kenapa subuh sebelum matahari terbit? Kenapa zuhur pas matahari di atas ubun-ubun gitu kan? Kenapa asar mau tenggelam, pas maghrib kenapa pas mataharinya belum pas lagi tenggelam, isya kenapa setelah matahari tenggelam? Gue dulu pernah nanya. Itu juga banyak Ustadz juga nggak bisa jawab. Tapi akhirnya setelah gue riset, ternyata itu ada hubungannya dengan apa? Pernah dengar cahaya alam? Spektrum? Pernah dengar? Spektrum. Nah, kalau orang main foto, pasti tahu spektrum. Perubahan cahaya alam. Ternyata,
Ya kan karena bumi berputar, matahari juga berputar, bumi mengelilingi matahari. Ini kan ada yang namanya ketika berputar kan ada perubahan cahaya matahari. Perubahan cahaya matahari itu yang disebut dengan spektrum. Nah, ketika ada perubahan cahaya alam, ketika otak kita ditaruh di tempat paling bawah, di bumi, di lantai, ya, itulah efek yang paling baik buat otak kita. Jam terbaik buat mempengaruhi otak kita. Contoh lah, orang mau motret. Banyak kan fotografer nggak mau motret kecuali jam sekian gitu. Dia nunggu mataharinya berubah langitnya jadi jingga misalnya gitu. Momentum. Nah, gitu. Nah, itu yang tahu ya itu. Maknanya ini hanya apa namanya? Cuma riset aja.